hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 13 Desember 2020. Satu minggu lagi telah kita lalui bersama Tuhan. Suka duka kita alami juga bersama Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh Dia Immanuel. Sehingga kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini, sampai hari ini, Tuhan menolong kita. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan usianya oleh Tuhan 1 tahun lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani dan lebih mengasihi Tuhan. Diberkati Tuhan dan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan eksposisi firman Tuhan dari Mazmur 25. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kami alami setiap hari. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik, sangat sabar, sangat setia. Luar biasa Engkau Tuhan, tak seorang pun yang sama seperti Engkau. Bapa, Engkau sungguh sempurna di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sucikanlah kami karena kasih dan kuasa-Mu. Dan kami ampuni kesalahan orang pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami hari ini dengan firman-Mu.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Mazmur 25, kita baca dan sambil mendengarkan dengan seksama audionya. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu,
sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara, tema utama dari Mazmur 25 adalah Tuhan akan menuntun orang yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita lihat ayat 2, mulai dari ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Musuh adalah semua hal yang menentang kita untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Seperti godaan-godaan dalam kehidupan. Antara lain uang, cintakan uang, hawa nafsu, harga diri, ambisi, dan yang terbesar musuh kita adalah iblis. Daud meminta tolong kepada Tuhan agar musuh-musuhnya tidak bisa mengalahkannya. Dia meminta tolong kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang mampu menolong, menguatkan, meneguhkannya. Ayat 4 dan ayat 5, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Menggambarkan bahwa Daud sangat merindukan bimbingan Tuhan. Bimbingan Tuhan bisa kita dapat melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Sebab itu saudara, kita harus setia membaca atau mendengar dan mempelajari firman Tuhan setiap hari, serta menaati perintah-perintahnya sepanjang hari, supaya hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Petunjuk yang berguna bagi kehidupan kita diberikan kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan bimbingan Tuhan, itulah yang akan dituntun oleh Tuhan. Lihatlah di ayat 9, Ia, dalam hal ini maksudnya adalah Tuhan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, jelas ayat-ayat 9, 10, 12, 14 mengajarkan kepada saya dan saudara, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus rendah hati, mengabdikan diri, ditegur, dibimbing, diproses Tuhan, dan supaya kita hidup tetap saleh dan takut akan Tuhan. Dosa adalah penghalang bagi kita untuk lebih mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Sebab itu kita harus tegas meninggalkan dosa. Mau hidup dalam pertobatan, mau disucikan, mau rela ikhlas diproses oleh Tuhan melalui suka duka, kekurangan, kecukupan, melalui sakit, penyakit, melalui segala hal. Kita rela disucikan, diproses oleh Tuhan. Sebab Mazmur 66 ayat 18 menuliskan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara,
Jadi marilah kita sungguh-sungguh rendah hati, mengabdikan diri untuk bisa hidup saleh dan takut akan Tuhan. Supaya doa kita didengar Tuhan. Supaya hidup kita efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengenal Tuhan dan melakukan jalan-jalannya bisa saja membuat kita mengalami penderitaan-penderitaan dan kerugian. Seperti yang dialami Tuhan Yesus. Seperti yang dialami juga oleh tokoh-tokoh Alkitab yang taat melakukan firman Tuhan. Mereka harus hidup menderita sengsara. Tapi ingat, semuanya itu hanya sementara. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, kita harus siap untuk setia menaati perintah Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Sebab Tuhan mempunyai rencana tertentu untuk setiap orang percaya dan mengasihinya. Efesus 2 ayat 10 mencatat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rencana Tuhan yang spesifik dapat dinyatakan kepada kita melalui mimpi, penglihatan, nubuat, atau melalui hikmat firman Tuhan, melalui karya nasihat Roh Kudus dalam hati kita. Rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang yang percaya dan mengasihinya bisa saja tidak terrealisir, tidak terlaksana jika pertama kita mengabaikan firman Tuhan itu. Kedua, kita salah membuat keputusan. Kita bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tersesat. Sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh hidupi kebenaran firman Tuhan tiap hari. Karena Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Mari kita ulang membaca dari Mazmur 23. Mengajarkan kepada kita mengenai tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang ikhlas, tulus hati, menaati kehendaknya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ialah-ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, jadi mari menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, penguasa, pemegang otoritas dalam kehidupan kita, gembala kita. Hidupi kebenaran firman Tuhan tiap hari. Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar. Lihatlah di ayat 12 dan 14 dari Mazmur 25. Sekali lagi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kita harus memiliki pengenalan yang pribadi dengan Kristus. Kita harus mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu akan menjauhkan kita dari kejahatan, kejatuhan, kembali kepada dosa, hidup diperbudak oleh dosa. Takut akan Tuhan berarti dengan tepat mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita kudus, Tuhan kita maha kuasa,
Tuhan kita adil, Tuhan kita murni, Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha kuat, Tuhan kita maha bijaksana. Kalau kita sadar dan mengenal betul siapa Tuhan kita, mengalami betul di dalam hidup kita dengan pengalaman-pengalaman hidup tentang kasih dan kuasa Tuhan, maka kita akan sangat kagum, sangat menghargai dan hormat kepadanya. Kalau kita sangat menghormati dan menghargai Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita, menunjukkan pada kita jalan-jalannya. Itulah yang tertulis pada inti Mazmur 23. Sebab Tuhan bergaul karib, bersahabat akrab, hanya dengan orang-orang yang takut akan Dia, hanya kepada orang yang hormat kepada Dia, hanya kepada orang-orang yang menyembahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap kehidupan, dan segenap akal budi. Bukan karena ingin diberkati, bukan karena ingin sesuatu dari Tuhan, tetapi karena memang kagum dan mengasihi Tuhan. Murni, tulus, tidak ada motivasi yang tersembunyi. Ayat 16-17 mencatat mengenai berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Apapun masalah kita, ketahuilah hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Sebab itu berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berserahlah juga kepadanya dengan sungguh hati. Berserahlah pada kasih dan kuasa-Nya. Mari kita hidup dengan tulus dan jujur di sepanjang umur hidup kita. Lihat ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mari kita hidup tulus. Tulus mengasihi Tuhan. Tuhan akan mengajari kita apa yang harus kita buat. Belajar tulus juga mengasihi sesama kita. Mari kita belajar jujur di sepanjang umur hidup kita dalam segala hal. Saudara, mari kita jujur melakukan perintah Tuhan dalam segala hal. Dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan hidup, dalam menggunakan uang, dalam menggunakan seluruh talenta yang Tuhan berikan. Mari kita jujur, mari kita dapat dipercaya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Supaya Tuhan mengajari kita, menuntun hidup kita. Supaya kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, lepas kasih karunia Tuhan. Walaupun harus melewati lembah-lembah kekelaman, kesusahan-kesusahan hidup. Tetapi Tuhan Immanuel. Di sepanjang hidup kita, di sepanjang umur hidup kita, perhatikanlah ayat 21, hiduplah tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Kali ini saya ingatkan saudara untuk kita setia dan jujur dalam perpuluhan kita. Beri yang benar, beri yang punya Tuhan, supaya kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita dan Tuhan, juga di antara kita dan sesama kita. Sebab sekali lagi, Tuhan akan membela, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara supaya kita bukan hanya mendengar atau saya menyampaikan, tetapi kita dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah belajar firman Tuhan dari Mazmur 25. Kami tahu apa yang harus kami lakukan jika mau Tuhan menuntun, membimbing kehidupan kami di dunia ini sampai selesai dengan paripurna dan akhirnya tinggal selama-lamanya di sorga bersama Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami harus setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan seluruh perintah-Mu setiap hari. Kami harus mengenal-Mu lebih dekat, sehingga kami lebih hormat kepadamu. Hidup kami harus dengan hati yang tulus dan jujur kepada Tuhan dan sesama. Tuhan tolonglah kami, supaya kami dapat melaksanakan pengertian firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon juga pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya takut akan Tuhan, terbebas dari teroris dan korupsi, menjadi bangsa dan negara yang aman dan sejahtera. Mohon lawatan Tuhan untuk Indonesia. Curahkanlah Bapa hujan pertobatan dan keselamatan-Mu. Berkatilah Presiden, para pemimpin dengan takut akan Tuhan dan hikmat yang benar yang dari Tuhan. Tuhan tolonglah supaya virus COVID-19 dapat segera tertangani, terkendali. Tuhan tolonglah murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua murid sekolah minggu. Waktu mereka membimbing, membuat acara-acara untuk Natal, biarlah mereka bersukacita karena ini anugerah Tuhan. Berkatilah juga para remaja dan youth, kaum wanita dan kaum pria, para pengerja Tuhan dan pastoral. Biarlah kami hidup mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Berikanlah Tuhan pemulihan dan kekuatan baru secara rohani dan jasmani. Biarlah kami hidup berguna bagi banyak orang dan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, mohon berkat-Mu untuk acara Natal, untuk acara akhir tahun 2020 dan acara awal tahun 2021. Kesaksian-kesaksian yang sedang dipersiapkan. Berilah hati kami fokus kepada kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami tidak memikirkan dan hanya fokus kepada urusan masalah-masalah kami. Sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Melewati badai COVID-19, Tuhan menolong kami. Biarlah mulut kami bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkatilah pelayanan-pelayanan kami. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk suami, istri, anak, mantu, cucu-cucu kami, keluarga besar kami. Mohonlah Tuhan memberikan kesehatan. Mohonlah Tuhan menganugerahkan pertobatan dan keselamatan. Bapa, kami rindu kerabat kami, komunitas kami boleh percaya kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi garam dan terang dunia, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan mereka mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia-Mu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami akan hidup melakukan yang Tuhan mau dan Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar. Oleh karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persoalan-persoalan kami Tuhan tahu. Kami taruh di bawah kaki salib-Mu dan kami bilang, Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Beri kami hikmat. Beri kami hati yang taat. Beri kami kemampuan untuk menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan selama kami hidup mengasihi Tuhan dan di dalam rencana Tuhan.
Kami aminkan firman Tuhan itu. Jadi kami tidak takut dan tidak gelisah lagi. Kami terima damai dan sejahtera Tuhan. Kami terima sukacita baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tanganmu saudaraku yang kekasih. Imanilah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan bersukacita karena Immanuel. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa